Selamat malam semua. Halo Glory. Maaf ya kalau ribut. Bentar ya, tunggu narasumbernya. Selamat malam semua. Halo, malam guys. Oke guys, selamat malam. Di sini sudah ada sobat kreatif kita, Jepang Kasabuda. Halo, selamat malam. Di sini adalah program kerja kami yang pertama, yaitu live Instagram NXT, Night Out with SMA X Out. Yes, betul sekali. Jadi buat teman-teman yang misalnya ada dari anggota OSIS, jadi ini merupakan suatu program perdana karena program ini baru dilaksanakan di OSIS periode 2022. Jadi ya program ini akan kita terus laksanakan. Enjoy semuanya. Jadi program ini saya sebagai pewawancara akan mewawancara narasumber kita, yaitu ketua OSIS Mas KKJ 2022 sampai 2023 ya. Nah, kita bincang-bincang dulu nih, Jupan apa kabar? Ya pasti baik. Terus ya kabarnya baik sih. Kalau Javi gimana, kesibukannya lagi bikin apa gitu, atau ada something yang mau mungkin diceritakan kabarnya belakangan ini? Aman-aman saja sih, cuma ada beban pikiran sedikit. Oh, Terapan siap. sih, terapan. Terus Jupan ini kan tuh jadi ketos toh, rasanya bagaimana? Coba cerita dulu. Kalau misalnya ditanya apa ya, perasaan itu pastinya semua orang tuh pasti lihatnya apa ya, senang begitu. Tapi dari saya punya lubuk hati terdalam itu sebenarnya kayak ngerasa apa ya, kayak sesuatu ada yang terbebani juga. Cuman dari situ saya kayak bisa lihat apa yang membuat saya terbebani itu lebih membuat saya lebih motivasi gitu, kayak aduh jangan sampai saya kayak tidak bisa laksanakan program ini dengan tidak baik gitu. Jadi kayak saya pengen melaksanakan semua program itu bisa berjalan dengan baik dan pastinya bisa membuat SMA Kristen Kampus Jayapura itu bisa lebih baik ke depannya. Mungkin ya itu perasaan saya selama ini. Jadi ya gitu deh. Oke, daripada terlalu banyak basa-basi, nah Yes. saya nih dari bidangnya saya sudah ada siapin beberapa pertanyaan untuk Apa sudah tuh? siapkan belum? Siap dong, harus siap. Nah, yang pertama nih, ini tentang tema-temanya dong, yaitu O2 type. Jadi O2 type ini optimization sama opportunity of time usage. Jadi
optimization ini kan kayak untuk mengatur waktu, jadi lebih teratur. Sama opportunity itu kesempatan menggunakan waktu. Kalau misalnya kau lagi sibuk-sibuk kan, ini diapain aja. Oke, lanjut aja ke pertanyaannya. Yang pertama nih, bagaimana cara kamu membagi waktu sehari-hari? Dan sekarang kan kau sudah jadi ketos tuh, harusnya banyak tambahan kegiatan, pasti sibuk. Oke, sebenarnya kalau ditanya seperti itu, pastinya kita pribadi tuh memiliki apa ya, kekonsistenan waktu tuh sendiri-sendiri gitu. Jadi kayak misalnya ada si A, dia punya sifat yang konsisten itu dalam waktu itu pasti beda-beda. Nah kalau saya secara pribadi itu cara mengatur waktu tuh misalnya begini, kayak kita kan OSIS tuh pasti kegiatannya itu di antara hari weekend atau enggak di hari-hari akhir sekolah gitu, kayak misalnya hari Jumat, Kamis gitu-gitu kan. Nah jadi kalau misalnya saya itu lihat misalnya ada waktu luang nggak di malam hari itu atau enggak di hari weekend itu, jadi dengan begitu saya bisa lebih memfokuskan kepada program-program OSIS biar bisa terlaksana dengan baik gitu. Nah terus saya juga mau bilang untuk OSIS periode 2022 ini sangat membantu gitu. Jadi kayak ada yang saya merasa program ini yang saya tidak mengerti atau gimana, itu saya bisa tanyakan ke mungkin ibu sekretarisnya kita atau ibu bendaharanya kita. Jadi kayak ya merasa terbantu gitu dengan dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, dengan waktu-waktu yang sudah ditenggatkan gitu. Jadi itu sangat helpful sekali untuk saya. Jadi buat teman-teman OSIS semuanya luar biasa. Oke, sih luar biasa teman-teman OSIS. Oh iya, sebelum saya ke pertanyaan kedua nih, yang nonton juga bisa sumbang-sumbang pertanyaannya di question live ini. Yes, pertanyaan yang semenarik mungkin ya guys. Nanti disaring juga ke pertanyaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kamu tetap konsisten dalam pembagian waktumu? Pernahkah kamu merasakan malas terhadap jadwal yang sudah dirancang sendiri? Oke. Itu sebenarnya pertanyaan yang cukup bagus ya, karena jujur kayak saya tuh susah sekali gitu untuk konsisten atau dengan urusan waktu gitu. Nah jadi caranya saya itu, contohnya ya di sekolah gitu. Nah di sekolah itu saya selalu kayak kasih notes gitu di saya punya HP. Dengan begitu tuh bisa membantu saya untuk lebih konsisten. Nah meskipun kayak ada beberapa tugas yang saya kerja H-1 atau H-2 sebelum tenggat bulan, tetapi itu kayak membuat saya untuk ayo kerja biar kayak tidak ada yang terbebani gitu. Karena kan kalau saya kerja itu pasti enak tuh, kayak sudah tidak ada tugas lagi atau sudah tidak ada kerja lagi untuk lakukan. Jadi tetap konsisten dalam mengatur waktu dengan cara teman-teman bisa tulis gitu tugas-tugas apa saja yang nanti teman-teman pengen lakukan di hari-hari berikutnya, seperti itu. Oke, itu cara konsisten ya guys. Jadi zero. Nah, pertanyaan ketiga ini juga berhubungan dengan yang kedua. Kayak preferensinya Jovan, kayak menurut Jovan, tipe hidupnya itu fleksibel atau sistematis? Jadi kayak sistematis itu tersusun dan terjadwal, segala-galanya itu kayak tersusun dari bangun pagi sampai malam tidur lagi. Terus fleksibel ya hidup fleksibel, tidak harus tepat waktu, bisa karet, misalnya waktu tidur yang berlebihan atau kekurangan. Kalau dari saya pribadi itu kayak saya jujur belum tahu saya punya tipe pribadi itu seperti apa, antara sistematis atau fleksibel. Cuman berdasarkan pengalaman atau berdasarkan dari saya punya pribadi sendiri, itu kayak misalnya begini, ada beberapa tugas yang tadi saya sudah bilang ada yang saya kerjakan misalnya H-1 atau H-2. Nah dengan begitu itu pasti kayak membuat kayak rasa malasnya itu kan tinggi gitu, jadi kayak meronta-ronta, semakin meronta-ronta gitu. Nah itu membuat saya kayak lebih semakin giat untuk kerja karena sudah H-1 nih, kayak sudah mau tenggat. Jadi pasti teman-teman kalau yang sudah kerja H-1 kan pasti kayak rasanya tidak enak sekali toh. Nah dengan begitu saya kayak lebih pengen konsisten lah meskipun di H-1.
karena ya jujur saya orangnya itu rada fleksibel dan juga rada sistematis. Nah, sistematisnya itu di sisi yang contoh yang tadi saya bilang, kalau misalnya saya kerja semua tugas itu karena berdasarkan notes yang saya buat. Nah, dengan notes yang saya sudah buat itu kan pasti lebih tertata, lebih teratur gitu kan. Jadi kayak tugas-tugas apa nih yang saya belum buat, kayak ada di beberapa hari ini, sedikit lagi sudah mau tenggatnya gitu, saya bisa lihat ke notes, meskipun ya saya orangnya tuh lebih fleksibel juga, cuman mungkin di tengah-tengahnya lah. Jadi kayak bisa fleksibel dan bisa sistematis gitu. Jadi kayak ya bukan orangnya malas-malasan juga gitu, tapi kayak lebih di tengah-tengah lah, seperti itu. Ya begitu, kita juga manusia walaupun sketos ya, ada bolong-bolongnya, pasti manusia malas. Betul. Nah sekarang kita sudah bahas tentang waktu, toh sudah sharing-sharing. Terus apakah kau ada tips and trick gitu untuk dibagikan ke netizen yang di live ini? Oke, mungkin tips and triknya ini tidak terlalu banyak ya tipsnya, karena yang tadi saya sudah bilang, pasti secara kita, apalagi tong kayak siswa gitu kan, punya cara mengatur waktu atau punya tips-tips tertentu yang bisa tong lakukan gitu. Nah, contohnya saya, itu tipsnya saya yang tadi lakukan tuh adalah itu, mencatat notes. Itu gunanya supaya apa? Supaya teman-teman lebih hidupnya itu lebih tertata gitu. Meskipun teman-teman mungkin ada lebihnya ke fleksibel, lebih kayak saya nih orangnya tuh let it flow gitu, sukanya enjoy. Tapi itu bagus, cuman kayak dengan ada apa ya, sistematis yang notes itu membuat teman-teman semuanya jadi kayak ada yang harus satu tujuan nih yang harus saya lakukan gitu, yaitu sebagai siswa. Nah, kita kan siswa itu apa ya, punya kewajiban kan, mengerjakan tugas, terus contoh saya sebagai ketua OSIS ini punya kewajiban yaitu memimpin organisasi di sekolah. Nah, itu salah satu kewajibannya kita. Jadi ya meskipun kita sering bermalas-malasan, tapi tong harus ingat tong punya kewajiban tuh apa gitu. Jadi kayak orangnya ini let it flow, tapi dia tidak ingat kewajiban kan tuh sia-sia gitu kan. Sebenarnya nggak sia-sia juga, cuman kan membuat hidupnya lebih tidak teratur gitu. Nah, itu salah satu tips yang pertama. Dan tips yang kedua itu saya punya cara untuk mengerjakan tugas yang tepatnya H-1 itu adalah membuat saya punya pikiran ada yang dihantui gitu, atau ada yang memiliki pikiran yang rasa takut gitu. Saya kan kalau tong tahu rasa takut kan tidak baik toh, jadi kayak apa ya, membuat tong semakin lemah gitulah, atau semakin tong kayak tidak pengen lakukan. Tapi dari saya pribadi itu kayak membuat itu sesuatu motivasi yang baik gitu, karena dengan adanya ketakutan itu kayak saya semakin bisa kerja gitu. Contohnya saya kerja tugas H-1. Nah, saya punya pikiran tuh biasa yang membuat saya takut tuh adalah mendapat nilai jelek kalau kerja tugasnya tuh pas sudah selesai tenggat, atau dimarahin guru, seperti itu. Jadi ya teman-teman diusahakan lebih sistematis gitu dalam mengatur waktu gitu. Itu sih mungkin tips and trick. Jadi kayak misalnya teman-teman ada punya tips-tips yang secara pribadi itu juga boleh gitu, karena ya hidup ini untuk dinikmati gitu, tapi ya kita harus tetap optimis dan lebih konsisten lagi gitu. Itu aja. Oke, jadi itu tips and trick ya yang bisa diikuti. Tapi kalau teman-teman sekalian tidak bisa mengikuti, kan kayak orang masing-masing beda preference gitu, bisa di searching sendiri cara mengatur waktu yang baik. Yes, betul. Nah, selesai dari pertanyaan kita, kemarin kan ada open question hari Kamis di story Instagram nih. Iya, betul. Tadi sudah diinfokan. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan menarik itu bisa ditanyakan di question box itu, dan juga bisa ditanyakan langsung biar nanti kita si sharing bersama-sama gitu dengan semuanya. Oke, jadi kemarin ini ada beberapa pertanyaan yang saya ambil dari story. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Pak Brando. Jovan merasa terbebankah saat menjadi ketua OSIS? Terima kasih Pak Guru untuk perhatiannya dan juga untuk pertanyaannya. Kalau jujur merasa terbeban atau enggak itu di satu sisi ada. Cuman yang tadi saya bilang,
karena kita punya OSIS periode ini yang saat itu baik sekali gitu, kayak kita OSIS ini punya kerjasama yang begitu luar biasa sehingga itu bisa membantu saya gitu. Jadi kayak ada program-program yang belum terlaksana, biasanya ada anggota-anggota OSIS yang kasih ingat ke saya gitu, atau misalnya kebalikannya gitu. Jadi kayak overall tuh sebenarnya tidak terlalu terbebani karena punya rekan-rekan yang luar biasa seperti itu. Oke. Jadi tidak terbeban ya. Iya betul. Jangan mengeluh. Oke, yang kedua dari Bu Angel. Ya. Menurut Jovan, apa arti persahabatan buat kamu dan bagaimana cara kamu menjalin persahabatan di sekolah? Maaf, arti apa Javi? Persahabatan. Oh, arti persahabatan dan Arti persahabatan dan bagaimana cara kamu menjalin persahabatan di sekolah? ah, kalau saya arti persahabatan itu semacam keluarga kedua. Jadi keluarga utama itu adalah keluarga yang dari semenjak kita kecil yang sudah menjaga kita dan sudah mengasihi kita kan. Nah kalau menurut saya arti sahabat tuh merupakan keluarga kedua. Kenapa? Karena selain kita sama-sama menghabiskan waktu sama-sama, di situ kita bisa cari mencurahkan perasaannya kita gitu. Kayak apalagi kita sudah mulai di apa ya sudah mulai dewasa pikirannya, jadi kayak kita pasti ada yang membuat kita pengen sharing nih ke teman-teman atau ke sahabat-sahabat kita, tapi kayak tong bingung untuk cara jelasinnya gimana atau ceritanya gimana. Jadi di situ membuat kita semakin lebih brainstorming lagi antara satu sama lain, karena ya itu sahabat tuh bisa membantu kita kapan saja gitu. Dan cara saya menjalin persahabatan tuh mungkin lebih saling menolong. Jadi kayak misalnya ada tugas yang saya punya teman dia belum bisa, saya punya sahabat belum bisa, itu biasa saya bantu, saya jelasin, oh ini nanti kerjanya begini. Dan juga kebalikannya juga seperti itu. Dan contohnya sih mungkin kayak di sekolah, apalagi di sekolahnya kita itu kan banyak tugas-tugas yang disuruh buat presentasi atau gimana kan. Nah itu cara saya mengatasi atau menjalin persahabatan itu, dimana saya lebih memiliki sikap rasa adil gitu, karena kayak kita nggak boleh ke salah satu orang aja gitu, tapi kita harus tidak pilih-pilih lah seperti itu. Jadi kita tuh semua kayak merasa tidak ada tidak ada yang rasa dikucilkan atau ada yang mengucilkan seperti itu. Jadi kayak lebih kayak karena saya orangnya juga ekstrovert, jadi saya kayak pengen lebih bersosialisasi gitu kepada semuanya. Apalagi kayak Tom punya teman-teman itu kan sudah sudah besar gitu kan, jadi pasti tahu bagaimana yang baik dan juga tidak baik seperti itu. Oke, asik, keluarga jadi dua nih ya. Bentar guys. Ini pertanyaannya belum keluar, bentar. Oke, ini ada pertanyaan yang ketiga lagi dari Cela Surya. Dulu sekolah di Kalkut juga, cuma sampai sebatas SMP. Halo Cela. Nah, nggak tahu juga sih. Nah, bagaimana cara kita menggunakan waktu libur agar bermanfaat gitu? Waktu tidur ya? Libur. Waktu libur agar lebih bermanfaat. Oke, itu pertanyaan yang bagus karena pasti Tom punya waktu libur tuh pasti diisi dengan kegiatan atau aktivitas yang ini kan sendiri-sendiri gitu. Nah kalau misalnya di saat libur ataupun hari weekend itu saya biasanya pertama workout, karena jujur saya selama dari SMP itu kalau nggak salah pas sebelum pandemi itu saya sudah jarang workout gitu, kayak sesudah pandemi pun juga seperti itu. Jadi kayak saya pengen workout terus lebih healthy lifestyle lah seperti itu. Cuman bukan hanya workout juga, tapi saya kayak pengen mengatur saya punya pola makan juga lebih baik dan juga lebih sehat. Terus yang kedua itu mungkin saya lebih ke kayak spend my time with nonton gitu. Kayak pasti teman-teman semuanya juga suka sekali nonton kan, kayak
itu membuat saya nonton tuh suatu hal yang bermanfaat, karena nonton tuh juga bisa membuat tong punya pikiran tuh lebih refreshing gitu. Jadi kayak misalnya ada tugas yang tong sudah selesaikan dari jauh-jauh hari, nah tong pengen membuat tong punya diri atau menghibur tong punya diri itu dengan cara yaitu nonton. Nah jadi kayak terserah sih teman-teman mau nonton apa aja, yang penting bisa membuat teman-teman punya pikiran tuh semakin terbuka, semakin tenang, refreshing gitu-gitu. Itu mungkin apa ya, aktivitas yang saya lakukan selama libur yang bermanfaat gitu. Oke, menjaga kesehatan mental ya, healthy lifestyle. Betul. Yang berikutnya ada dari guru kita juga, Bu Lina. Halo Bu Lina. Bu Lina ada nggak ya? Ini berhubungan tentang ketua OSIS juga sih. OSIS. Setelah jadi ketua OSIS, apa yang Jovan rasa berubah gitu dalam kehidupannya Jovan sekarang? Oh, oke. Yang buat saya ada suatu perubahan itu di apa ya? Mungkin sikap gitu. Karena kayak dulu tuh saya orangnya belak-belakan atau kayak orangnya suka ceplos-ceplos atau gimana gitu. Jadi kayak dulu tuh beda sekali gitu pada saat saya masuk OSIS di SMA. Karena dulu OSIS sebelumnya waktu saya masih SMP itu kita kayak menjalankan suatu program tuh pasti ada bimbingan guru. Nah, kalau OSIS SMA ini kita bimbingannya secara pribadi atau secara tim gitu, satu tim tanpa guru. Karena itu juga bisa mengajarkan kita dengan mandiri dan juga lebih semakin giat gitu melakukannya. Jadi itu kayak membuat saya semakin besok-besok nih berarti saya harus lebih mandiri lagi nih, kayak kerja sesuatu tanpa ada bantuan orang lain, atau enggak saya semakin lebih konsisten dalam mengerjakan tugas atau dalam mengumpulkan program-program kerja dan juga menjalankan program-program kerja. Dan mungkin yang kedua sih itu lebih ke apa ya, lingkungan. Nah, lingkungan ini kayak misalnya lingkungan pertemanan dan juga persahabatan. Jadi kayak belakangan ini saya seringnya main tuh sama kayak saya punya teman-teman sendiri, tapi mereka juga rekan-rekannya saya gitu di OSIS. Jadi kayak apa ya, saya tidak memandang bukan hanya teman-teman di OSIS saja, tetapi di luar OSIS gitu. Jadi ya itu membuat saya punya lingkungan semakin baik, karena gimana ya, kayak bisa memberikan suatu dampak juga terhadap sesama gitu. Jadi kayak kita saling sharing dan juga saling berbagi gitu. Terus yang mungkin terakhir tuh lebih ke ini ya, mulai. Karena menurut saya tuh OSIS tuh bukan nilai ini ya, pelajaran nilai apa secara pribadi gitu. Moral Kayak ya. dari bertanggung jawab, dari nilai kerjasama, dan juga dari hal-hal apapun itu. Dan itu kayak membuat saya punya nilai plus tuh lebih gitu, dari cara bertanggung jawab, dari ya contoh seperti ini saya lebih cara tahu memimpin gitu suatu organisasi. Itu sih yang membuat perubahan gitu. Oke, sip. Itu jadi yang berubah ya. Ingat-ingat kalau yang mau jadi ketos. Ini Jovan gelap ya. Bentar ya, sepertinya ada kesalahan jaring. Sorry ya, habis kesalahan jaringan. Nah, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Kalau yang mau jadi ketua OSIS nih ada pertanyaan yang bagus nih. Dari Marta Mano. Iya. Oh, Apa yang ya Waketos. Nah, apa yang menjadi motivasi Kak Jovan untuk menjadi ketua OSIS? Kalau motivasi saya mengikuti ketua OSIS itu sebenarnya apa ya? Kayak misalnya begini, saya mengikuti bukan mengikuti ketua OSIS, mengikuti organisasi pun tuh pasti saya punya motivasi tertentu kan. Kayak misalnya saya punya hidup tuh pengen lebih teratur gitu. Kayak saya kan orangnya ini suka sekali dengan bersosialisasi gitu. Nah, jadi dengan saya mengikuti OSIS ini bisa membuat saya lebih open minded terhadap sesama, dan juga bisa menjadi wakil dari teman-teman semua untuk memberikan aspirasi atau tanggapan-tanggapan mereka gitu. Dan itu membuat saya semakin berarti
teman-teman ini mereka kayak menghargai saya dan juga saya menghargai mereka dengan menerima pendapatnya mereka dan juga bisa saling terbuka satu sama lain seperti itu. Dan motivasi selanjutnya itu mungkin kepada apa ya, kepada mungkin di sisi sekolah, yaitu di sisi pelajaran. Karena kayak misalnya gini, satu orangnya, ini secara pribadi ya, mungkin teman-teman punya jawaban tertentu juga bisa. Jadi kayak satu orangnya belajar tuh kayak tidak bisa aja gitu, kayak saya pengen suatu cari hal yang baru gitu. Jadi kayak belajar sudah tentu pasti saya harus lakukan karena itu kewajiban. Tapi kayak saya pengen cari apa ya, pengalaman baru atau kayak sesuatu yang baru gitulah di saya punya apa hidup gitu. Jadi kayak mengikuti OSIS ini ya membuat saya punya jalan tuh semakin banyak gitu. Jalannya kemana? Jalannya tuh kayak lebih apa, ke sisi positif. Nah misalnya kita di OSIS ini kan ada program-program kerja yang bisa menyalurkan tong punya program kerja ke SMA lain, dan itu bisa menjadi hal positif karena kita bisa saling terbuka satu sama lain gitu. Jadi kayak kita punya motivasi tertentu tuh bisa lebih open minded kepada siapa saja dan lebih pengen mencari hal-hal yang baru gitu. Dan pastinya pengen sesuatu yang lebih apa, menyerap sisi positif itu dengan baik gitu kepada saya punya diri. Mungkin itu sih dari motivasi dan saya dalam mengikuti suatu organisasi. Oke, itu motivasi Kak Jovan untuk menjadi ketos ya. Bisa mungkin kalian jadi tiba-tiba semangat menjadi ketos itu. Mungkin periode berikutnya Marta mau menjadi ketos, silakan berjuang. Nah, pertanyaan berikutnya ada dari teman kita nih, Gloria Chansa. Halo Gochan. Setelah menjadi ketos, apakah bisa membagi waktu agar bisa tetap jalan-jalan sama teman-teman, dan bagaimana caranya? Jalan-jalan bersama teman-teman dan apa aja? Jadi kayak kan udah jadi ketos nih, Iya. pasti sibuk. Kayak bagaimana cara aku membagi waktu untuk bisa jalan-jalan dengan teman-temanmu gitu, dan ya bagaimana caranya lah. Oh, jadi kayak bagaimana cara saya menghabiskan waktu dengan teman-teman gitu ya di sekitar. Iya, kan sedang sibuk-sibuk nih, apalagi dari sekolah juga. Oke. Kalau saya pribadi itu cara menghabiskan waktu dengan teman-teman tuh pasti apa ya, punya cara-cara tertentu gitu. Kayak contoh, saya bisa menghabiskan saya punya waktu itu dengan mengambil kesempatan. Kayak misalnya kita ada satu program kerja OSIS yang harus membutuhkan kita itu saling tatap muka gitu. Kan ada beberapa gitu kan yang bisa kita tatap muka gitu kan. Nah itu caranya saya tuh ya menggunakan kesempatan itu untuk bisa bertemu dengan teman-teman semuanya gitu. Bukan hanya teman-teman apa yang dekat dengan saya, bahkan dengan teman-teman OSIS pun juga seperti itu. Karena kan kita program OSIS, jadi harus bekerja dengan bersama-sama seperti itu. Terus mungkin cara yang kedua itu adalah mencari hari yang bukan hari sibuk gitu. Kayak kan punya hari sibuk tuh kan hari Senin sampai Jumat ya. Jadi kalau saya biasanya kalau mau diajak pergi atau misalnya diajak hangout sama saya punya teman itu pasti saya cari hari-hari yang mungkin tidak sibuk, karena dari saya sendiri pun tuh saya sudah merasa aduh hari Senin saya tidak bisa, saya sibuk gitu. Nah pasti teman-teman juga yang mengajak saya keluar juga begitu kan, cuman mereka tuh kayak pengen refreshing gitu, tapi saya kayak tidak bisa karena ya gimana ya, pertama itu karena hari kerja kayak hari sekolah gitu, jadi kayak saya tidak bisa untuk keluar pergi ke hari sekolah karena ya takutnya besok ada ulangan atau ada tugas yang mungkin mendadak atau gimana, itu kayak membuat kita tidak tenang. Cuman di situ saya bisa lihat sisi baiknya ya, kita bisa saling kerja sama-sama gitu ya, tapi tergantung gitu karena kebanyakannya sih saya lebih pengen tuh kayak hari-hari libur gitu. Jadi hari-hari weekend yang mungkin enaknya kayak kita bisa jalan, bisa hang out, bisa cerita-cerita sana sini gitu. Mungkin itu sih cara menghabiskan waktu dengan teman-teman. Karena jujur kalau menghabiskan waktu dengan teman-teman itu pasti banyak. Kayak Tong pasti sering
Dulu di PTM kita sering mungkin jalan sama-sama, terus Mau bikin have fun tugas ya kan? sama-sama. Iya gitu. Ya itu sih. Semoga kita PTM lagi ya guys. Berdoa. Udah pada kangen orang-orang nih. Nah, ini ada salah satu lagi dari L titik Naumis. Ini agak kurang dekat sih dengan Tong punya pembahasan, tapi ini lagi apa panas-panasnya topik ini. Nah, pertanyaan tuh, kan sedang terjadi insiden perang Rusia dan Ukraina saat ini. Kira-kira menurut Jovan nih, apa dampaknya bagi dunia sekarang? Oh, perang Rusia versus Ukraina. Iya, betul. Mungkin teman-teman yang ikuti juga pasti sudah searching-searching duluan. Karena saya orangnya itu apa ya, suka baca-baca artikel, cuman artikelnya tuh kayak saya pilih-pilih gitu. Jadi yang kayak Rusia Ukraina ini biasa saya cari-cari di YouTube atau di TikTok atau di artikel-artikel gitu. Karena kayak itu gimana ya, menarik sekali untuk dibahas. Nah, tadi pertanyaan kan dampak dari perang Rusia dan Ukraina ya. Kalau yang saya pernah baca itu perang Rusia dan Ukraina ini saya baca itu yang bagi Indonesia. Nah, kalau bagi dunia itu mungkin bisa 11-12, cuman nanti teman-teman bisa koreksi apa yang saya tahu gitu. Jadi kayak kita bisa belajar bersama-sama lah seperti itu. Jadi kayak dampaknya itu mungkin kepada ekonomi. Nah, dalam hal apa? Dalam hal ekspor. Nah, kita tahu kan Indonesia itu penghasil apa? Kakao atau penghasil karet yang cukup tinggi kan. Nah, yang saya baca juga itu Indonesia seringkali untuk bekerja sama atau hubungan bilateral dengan Rusia, yaitu ya Indonesia mengirimkan apa namanya karet dan juga kakao itu kepada Rusia gitu. Dan kalau misalnya ada perang, otomatis itu kayak kedua negara itu kan tidak bisa menerima impor dari negara-negara lain kan, dan itu membuat Indonesia jadi kesusahan untuk mengekspor apa sumber-sumber daya alam yang Indonesia miliki gitu. Jadi itu mungkin dampak cukup besarnya bagi Indonesia, karena yang kita ketahui kan Indonesia itu punya sumber daya alam yang cukup tinggi, dan juga bagaimana cara Indonesia ini mengatur dan juga bisa membuat sumber daya alam ini lebih bermanfaat gitu, bukan hanya di dalam negeri saya tetapi di luar negeri gitu. Ya mungkin seperti itu sih yang saya tahu. Nanti teman-teman bisa bantu koreksi dan searching juga kalau teman-teman apa ikuti dari perang Rusia versus Ukraina ini. Oke, itu aja. Oke, jawabannya yang bagus untuk apa insiden yang sedang hangat ini ya tentang ekonomi. Berarti Indonesia agak kesusahan juga karena perang ini. Ada tanduk guys. Jangan duduk. I have a horn. Yes. Oke, nah pertanyaan untuk Kamis kemarin udah habis. Nah, udah habis ya. Masih ada kok ini untuk yang di live. Cuma harus baca-baca dulu. Oh, oke. Nah, ini ada Guys, kita satu minum dulu ya. minum jam. Nah, ini ada siap ke belum? Oke, lanjut. Tadi ada sedikit kendala. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saring. Ada pertama dari Esther KD. Ini pertanyaannya juga bagus ya, menurut saya. Jadi katanya nih, Kak, cara mengatasi kalau teman ajak jalan terus padahal mau kerja tugas itu bagaimana? Oh, oke. Jadi kayak misalnya Tung udah tahu nih ada tugas, tapi si A ini dia ajak jalan gitu ya? Iya, betul sekali. Kalau mungkin saya cara mengatasinya, ini mungkin saya bisa saranin kayak sebaiknya satu kelas atau sekelas. Karena kayak misalnya gini, ada teman yang ajak kita jalan pas ada tugas itu mungkin kita bisa pakai suatu alasan itu untuk bisa kerja sama-sama gitu. Kayak
ya itu memberikan dampak positif yang baik karena kita bisa saling berbagi ilmu gitu kan. Nah tapi kalau misalnya teman yang di luar atau yang beda kelas, itu saya cara mengatasinya saya kayak apa, bilang ke dia, nanti kok di lain hari sudah karena saya ada tugas nih gitu. Nah kalau misalnya temannya pengertian ya syukur-syukur gitu kan. Tapi kan ada beberapa yang mungkin kayak sudah kok ikut saja nanti kerja gitu kan. Itu kayak membuat dong kayak aduh gimana ya, mau ikut tapi kayak tugas banyak gitu. Nah saya saranin tuh pasti kita harus kerja tugas dulu, karena ya tadi saya bilang tuh tugas tuh merupakan kewajibannya kita. Jadi boleh kayak kita kerja besok-besok, tetapi apakah tenggat yang sudah ditentukan tuh bisa nggak besok gitu, bisa dikumpulkan kah tidak besok. Jangan sampai kalau misalnya tugasnya dikumpulkan besok dan kau mau jalan besok, ya itu pasti nanti ruginya kita atau kok gitu. Jadi ya harus tahu apa ya, kewajiban masing-masing, tanggung jawab gitu. Itu sih dari saya. Oke, begitu ya guys kalau misalnya dalam situasi ini. Nah, ini juga ada dari Cilia. Halo Cili. Tips keluar dari pergaulan bebas itu bagaimana? Mungkin kalau menghindari juga bagaimana gitu. Kalau misalnya sudah terlanjur masuk, cara keluar bagaimana? Oh, jadi kayak misalnya saya punya diri ini udah masuk, udah terjun ke pergaulan bebas gitu ya? Iya. Sebenarnya itu susah ya, karena apa ya? Yang tong lihat pergaulan bebas itu kan ada banyak ya. Kayak ada misalnya rokok atau miras gitu-gitu kan. Nah itu kan suatu kepuasan duniawi yang membuat tong kayak semakin tidak pengen keluar gitu dari situ. Nah tapi yang bisa saya kasih itu adalah setidaknya kok sebagai teman itu pasti harus mengingatkan dia gitu. Jangan sampai nanti kok besok-besok kayak apa ya, anggap biasa gitu. Karena gimana ya, kayak kok melihat kok punya teman atau kok punya suatu grup gitu yang biasa kan jalan sama-sama, baru ada yang satu orang yang mungkin pergaulan bebasnya sudah sangat tidak bisa dikontrol. Itu membuat saya kayak merasa apa ya, iba gitu sama dia, kasihan gitu sama dia, karena ya dia punya masa depan tuh kayak gimana ya, mau dibilang terjamin atau enggak terjamin juga belum tentu karena dia yang jalani gitu kan. Tapi tugasnya kita sebagai teman tuh ya harus saling mengingatkan gitu, kayak kasih kok kalau mau ini itu dikurang-kurangkan lah gitu, karena kayak ya membawa pengaruh buruk untuk punya diri gitu. Kayak ada yang saya dapatin mungkin ada yang sampai kayak baku bakalai atau baku maki gitu-gitu. Itu seharusnya jangan, karena pasti seseorang itu masuk ke pergaulan bebas itu pasti punya suatu alasan gitu, kayak mungkin dia punya suatu masalah atau sampai dia kayak pengen menjadi orang yang bebal atau gimana gitu kan. Kantong tidak tahu punya perspektif dari orang lain itu gimana kan. Nah itu mungkin sebaiknya kita kayak bilang atau kita empat mata gitu sama dia gitu, jadi kayak cerita apa yang dia mau ceritakan bisa, dan mungkin kita bisa kasih motivasi ke dia agar dia lebih terbuka juga sama kita dan bisa lebih berubah gitu ke depannya. Itu sih dari saya untuk tips keluar dari pergaulan bebas, karena jujur saya belum masuk ke pergaulan bebas guys. Aku itu anaknya baik-baik. Masih circle bersih ya? Yes, betul sekali. Healthy lifestyle guys, kamu harus healthy lifestyle. Oke. Nah kan Jovan nih ekstrovert tuh tadi dia bilang. Yes. Nah ini ada pertanyaan dari Esther juga. Cara buat jadi ekstrovert gimana ya? Habisnya saya introvert. Mungkin saya juga bisa ambil dia tips gitu. Cara menjadi orang yang lebih ekstrovert. Ya. Kalau dari saya itu maaf ya guys, ada suara motor. Oke, jadi dari saya itu kau harus duluan gitu inisiatif. Kalau kau pengen dapat teman yang banyak, pengen dapat teman yang bisa mengerti kau, itu kau harus lebih duluan. Jadi kau inisiatif duluan gitu, dekati dia, tanya-tanya dia punya kabar atau gimana gitu. Karena kalau kau misalnya diam-diam saja ya itu tidak membawa pengaruh ke kau gitu. Kayak nanti banyak yang bilang kok, orang ini dia kayak susah gitu diajak bicara, susah diajak kompromi gitu. Nah, usul dari saya tuh kayak kok harus duluan gitu, kayak start the conversation gitu. Jadi kayak kok memulai pembicaraan duluan, meskipun mungkin pembicaranya agak sedikit awkward, tapi kok setidaknya ada effort yang kok tunjukkan
kalau kau mau pengen temen yang banyak atau kau punya apa ya, teman-teman yang bisa kau ceritakan atau kau mau curhat sama dia tuh harus butuh effort guys. Jadi kayak tidak hanya kau berdiam diri saja, tetapi ya kau harus mulai duluan gitu, kayak saya mau cerita nih, saya mau gini. Nah itu pasti bisa membuat dia kayak, oh orang ini dia ternyata kayak punya sisi yang perhatian gitu ke kau atau gimana gitu kan. Jadi kayak dia pengen menceritakan lebih dalam tentang dirinya gitu. Jadi ya harus inisiatif gitu sih cara menjadi orang extrovert. Dan kita nggak boleh kayak malu-malu gitu, karena saya lihat orang yang pemalu itu saya sendiri bilang tidak apa-apa, kok bisa, kok harus percaya diri gitu. Kayak meskipun kok punya kelebihan tidak terlalu menonjol, tapi setidaknya kok punya usaha gitu. Ya itu sih dari saya cara menjadi orang yang extrovert. Cuman ya pribadi orang kan beda-beda ya, jadi terserah gitu. Ya, terima kasih. Saya sebagai introvert ini bisa menjadi Yes. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari JJ nih. Kapan belajar tatap muka? Sebelumnya saya say halo ke JJ karena ya dia sudah menanyakan hal itu. Kalau tatap muka saya tidak tahu JJ. Cuman saya juga pengen tatap muka gitu, karena online tuh kayak membuat tuh merasa tertekan gitu. Cuma tidak terlalu tertekan juga. Kayak gimana ya? Itu yang tadi saya bilang tuh, punya hidup semakin tidak tertata aja kalau online gitu. Kayak ya cuman menghadap ke laptop dan cuman cuman gitu-gitu saja gitu. Tapi ya teman-teman semua doakan supaya Tom bisa PTM, karena PTM tuh lebih menyenangkan, dan Tom juga sudah mulai sudah naik kelas 11, jadi harus bisa memanage waktu dengan baik gitu. Itu sih. Bentar ya, baca-baca komen dulu. Ini Nih, coba jawabnya dulu nih. Banyak. Dari Gloria Chansa, healthy lifestyle itu slogan dari mana ya, Kak? Healthy lifestyle itu apa? Slogan dari mana? Oh, jadi healthy lifestyle ini slogan yang kayak tuh sering bicarakan sama-sama gitu. Kayak antara saya dengan Gloria, Tom kayak sering bilang, ya ayo sudah Tom healthy lifestyle gitu, kayak Tom pengen workout atau Tom pengen misalnya itu ya tadi saya bilang kerja tugas dengan cepat sebelum tenggat, atau misalnya kok atur kok punya pola makan dan juga atur kok punya pola tidur gitu. Jadi slogan healthy lifestyle ini bisa membantu teman-teman semuanya yang mungkin pengen sekali kayak, aduh saya pengen olahraga nih tapi saya mager gitu. Ya sudah, mungkin teman-teman buat slogan sendiri yang bisa memotivasi teman-teman gitu agar bisa melakukannya seperti itu. Karena ya slogan itu kayak bisa memotivasi saya juga dan juga memotivasi pribadinya Gloria juga gitu. Itu sih dari saya. Sip. Oke, ini berikutnya ada dari Meta, tips bergaul. Dari siapa? Dari Diva? Meta, harusnya Meta ya. Oh, Meta. Tips bergaul bagaimana? Karena orangnya canggungan. Tips cara bergaul, orangnya canggungan. Cara bergaul tuh pasti dong punya cara bergaul tuh kan beda-beda tuh. Kayak dia punya cara bergaul nih orangnya ini suka kayak cerewet atau gimana gitu kan. Nah kalau tips cara bergaul dari saya tuh mungkin biar tidak canggung percakapan, mendingan kayak kita tuh pahami dia gitu, bukan pahami isi hati-hatinya dia ya, tapi kayak pahami dia punya sikap tuh kayak gimana, dan juga pahami dia punya pribadi tuh gimana. Nah kalau misalnya orangnya itu kayak dia pendiam sekali, kayak tidak susah untuk diajak bicara gitu, mungkin bisa kita kasih dia kayak start the conversation.
Cuman kalau ya tidak terlalu ditanggapi dengan baik, mungkin seharusnya tidak usah dijalankan gitu, karena ya yang dari Isa saranin tuh harus kayak inisiatif duluan aja gitu. Yang penting kayak pede aja gitu, pengen bergaul sama siapa saja gitu. Jadi kayak misalnya ada ide orangnya canggungan atau kok sendiri yang canggungan tuh, menurut saya jangan terlalu dipaksakan, karena kalau dipaksakan ya nanti itu tuh. Karena ada beberapa orang yang introvert kan, mereka kayak tidak terlalu bisa gitu kan kayak start the conversation. Jadi jangan dipaksakan gitu, seadanya saja gitu. Itu dari saya sih. Ya intinya kalau mau start conversation jangan terlalu banyak pikiran ya. Iya, betul sekali. Nah ini ada pertanyaan dari Kak Leslie. Jovan, kan salah satu agen perubahan. Bagaimana caranya menghilangkan perundungan di sekolah, terutama untuk menyambut siswa? Terutama apa, Javi? Enggak tahu nih, terutama untuk menyambut siswa baru nanti. Intinya begini aja dulu. Bagaimana cara menghilangkan perundungan di sekolah? Oh, oke. Cara menghilangkan perundungan di sekolah itu kalau dari saya, mungkin saya kurang tahu ini saya sudah pernah lakukan atau tidak. Tetapi kayak contoh tadi saya bilang, misalnya kita punya kelas ada tugas presentasi. Nah itu mungkin cara mengatasi perundungan terjadi itu ya itu dengan cara tidak mengucilkan satu sama lain teman di kelas gitu. Karena kayak saya lihat tuh tong satu kelas, tong sekelas tuh ngapain kayak tong pengen kucilkan satu sama lain gitu, karena kayak buang-buang waktu gitu. Karena ya gimana ya, mengucilkan teman juga tidak ada pengaruh baik juga untuk punya diri dan juga untuk dia punya diri gitu. Jadi itu cara mengatasi yang dari saya gitu. Terus yang kedua mungkin saling tegur menegur dan juga saling memberi saran gitu, dan juga saling terbuka. Karena kalau misalnya tuh bilang ke orangnya saya tidak suka aku kayak begini-begini, nanti besok-besok keterusan lakukan lagi gitu. Atau misalnya dia ada bikin kok dia pukul kok atau dia bikin cari garaku dengan sebutan apa gitu. Nah itu kok bilang saja, tuh nggak usah terlalu orangnya kayak pikiran terlalu banyak, tapi kok harus mengutarakannya gitu. Jadi kayak jangan sampai membuat itu kok terbebani sendiri. Karena yang tong lihat dari pengalaman juga kan ada beberapa orang yang kayak dia menganggap suatu perilaku bullying tuh kayak membuat dia semakin tidak bisa mengontrol dia punya diri sendiri gitu, sampai ada yang bunuh diri lah, atau ada yang kayak melukai dia punya diri lah kayak gitu kan. Jadi ya itu sebaiknya dari itu punya diri sendiri yang utarakan gitu, biar satu sama lainnya kayak merasa enak gitulah, kayak tidak ada yang salah paham. Dari saya kayak mengatasi hubungan. Ini tutor juara 1 M apa ya? Tutor juara M1. Kayaknya pertanyaan cukup banyak guys. Ya ini ada gangguan internet tiba-tiba. Bentar ya. Oke. Kenapa? Oke, tadi saya ada kesalahan jaringan. Iya guys, jaringannya di sini jelek. Mohon maklumi ya. Rumah dekat ini. Betul. Nanti ada pertanyaan dari Gavin. Halo Gavin. Menurut kakak apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia agar pertumbuhan perekonomiannya menyaingi Korea Selatan? Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Bagaimana pemerintah Indonesia agar pertumbuhan perekonomian Indonesia itu bisa menyaingi Korea Selatan ya? Sebenarnya begini, yang saya lihat pemerintah Indonesia itu dia punya prinsip sendiri gitu. Kan kayak Tom bilang, aduh sebenarnya itu pemerintah Indonesia tuh kayak bisa kejar Korea Selatan kah, atau bisa sama dengan Korea Selatan kah. Cuma dari saya punya pandangan tuh kayak Tom tidak boleh menganggap itu, karena pemerintah Indonesia tuh punya prinsip sendiri dan juga pendirian tersendiri. Karena kayak contohnya bagaimana cara Pak Presiden Jokowi ini bisa mengatur Indonesia itu dia punya cara sendiri gitu, kayak tidak mengikuti tren-tren dari negara-negara lain gitu. Jadi kayak ya kita cukup
mungkin ikuti dan juga bisa menerima dari aturan-aturan yang diberikan seperti itu. Dan juga ya kita sebagai rakyat Indonesia pasti harus bisa lebih disiplin dan juga lebih bisa saling menghargai satu sama lain gitu. Karena ya ada namanya human rights atau hak asasi manusia. Itu sih dari saya. Oke, jadi ini udah sangat lama ya. Sepertinya kita harus Ya, menutup live. jadi Sudah 50 sudah menit berapa nih, jam sedikit nih lagi. guys? Oke, Yang pertanyaannya tidak bisa terjawab ya, mohon maaf ya, karena itu lumayan out of topic masih juga. ada Saya minggu sudah. depan kok guys. Jadi yang punya pertanyaan lebih tuh bisa ditanyakan lagi gitu kan. Karena kita punya program tuh program rutin dan buat teman-teman yang sudah punya antusias ini pasti luar biasa. Jadi terus pantengin SMA Stalko dan juga nonton live streamingnya di minggu depan seperti itu. Tapi ya narasumbernya pasti beda minggu depan, sama saya juga Yes. pasti digantikan. Ini saya kasih Karena spoiler. kita punya orang-orang luar biasa dan juga orang-orang yang hebat tuh di Kalam Kudus. Jadi ya bukan hanya kita-kita aja gitu. Oke. Silakan dikembalikan ke Javi. Kamu kasih spoiler untuk minggu depan sih dia punya narasumber. Boleh tuh biar teman-teman semua bisa menyiapkan pertanyaan toh mau ditanyakan ke narasumbernya gitu. Ya, siap-siap ya, kamu isi pertanyaan kami nanti terhadap potong. Jadi nanti minggu depan itu dari bidang ministry yaitu Jason Iskowanto. Kita akan tunggu ya. Ini ada yang jawab kak, kuisnya berhadiah. Oh mungkin nanti siapa tahu apa ya kayak mungkin kamu pengen kasih hadiah gitu atau apa, nanti teman-teman pantengin saja karena pastinya kamu punya program ini akan terus dilaksanakan ke depannya gitu. Jadi ya tetap Setiap minggu nonton. guys. Oke. Jadi itu sekian dari kita akan menutup. Bagi yang tidak sempat menonton dari awal, nanti ini kita akan post di YouTube SMA, jadi silakan searching, ada di kayaknya di video Instagram juga. Subscribe guys. SMA Tulisan Kampus Jayapura. Subscribe. Oke, kita akan tutup. Dadah. Oke, mungkin dari Javi duluan ada kesan-kesan enggak? Atau dari saya dulu sudah? Atau gimana Javi? Kesan-kesan sih sebenarnya live Aku ini udah kayak suka. Wah, kamu keren banget talk show hari ini. live ini apa ya, sudah membuat saya nih yang jarang bicara dan introvert sudah mulai step up lah, bicara depan umum. Iya, Itu betul saja sekali. sih. Baru juga dapat informasi banyak dari kakak ketua OSIS Jovan. Yeay. Ini suatu pencapaian yang luar biasa bagi Jasir juga ya. Halo, Clara. Terus dari Jovan apa? Kalau dari saya kesan-pesan, pesannya buat teman-teman semuanya, semoga ini programnya bisa bisa terlaksanakan dengan lebih baik lagi karena ini program perdana, jadi semoga bisa lebih terlaksana dengan baik dan juga bisa terrealisasikan dengan baik bagi teman-teman semuanya gitu yang jadi narasumber dan juga dari host. Terima kasih untuk penonton bayarannya dan pesannya ini keren gitu karena kayak Tom bisa saling membagi informasi, saling bisa sharing, terus memberikan pertanyaan yang mungkin menurut teman-teman ini bagus gitu atau ini merupakan pertanyaan yang lagi ngetrend gitu dan kita bisa bahas secara bersama-sama seperti itu. Itu mungkin kesan-kesan dari saya. Mungkin teman-teman punya kesan-pesan juga selama menonton dan juga selama mengikuti live ini. Jadi semoga teman-teman bisa terhibur dan juga bisa lebih enjoy. Oke, itu saja dari kami. Pamit dulu, dadah. Kita nggak ada dokumentasi nih. Mau dokumentasi nggak guys? Mari. Yang bilang dokumentasi yang angkat tangan.
Share, like, komen. Di sini ada anggota OSIS kita juga yang lainnya loh guys. Ada Javi, ada Jordan. Jadi ya itu yang tadi aku bilang, rekan-rekan OSIS tahun ini sangat kompak gitu. Mungkin Tom boleh foto bersama aja. Kayak dulu. Oke. Sabar ya guys. Ini cara hilangin komennya. Udah. Oke, screenshot. 3, 2. Nah, oke, sekian dari kami. Kemudian live-nya. Oke, dadah semuanya.